Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas aritmatika sosial yang berkenaan dengan bunga tunggal. Ya. Bunga itu ada dua, bunga tunggal dan bunga majemuk. Tapi biasanya yang sering keluar itu bunga tunggal. Oke. Untuk menghitung bunga, itu rumusnya adalah bunga sama dengan M. M itu adalah modal awal dikalikan T. T itu adalah jangka waktu. I itu adalah persen bunganya. Jadi kalau jangka waktunya tahunan berarti nanti per 12, kalau harian nanti per 360. Ya, kalau di bunga tunggal ini harinya dalam 1 tahun itu 360, bukan 365 ya. Nah, untuk persennya nanti tergantung soalnya seperti apa. Itu ya. Nah, untuk modal akhir rumusnya adalah M ditambah B. Ya, M itu modal awal, B itu bunga. Oke. Kalau disubstitusikan ke rumusnya bunga, maka didapat rumus di M modal awal dikalikan 1 ditambah T dikalikan I persen. Itu ya, ada dua cara, yaitu yang pertama ini MN, M ditambah B, B itu bunga, atau kalau disubstitusikan bunganya dapatnya modal awal kali 1 ditambah T kali I persen. Oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke soal yang pertama. Agus menabung sebesar 1 juta di bank dengan sistem bunga tunggal dan suku bunganya 5% per tahun. Tentukan tabungan Agus pada akhir tahun ketiga. Nah, tadi rumusnya adalah MN sama dengan M dikalikan 1 ditambah T dikalikan I persen. Oke. Nah, M-nya berapa? M-nya 1 juta. Dikalikan 1 ditambah T-nya itu 3 tahun per 1 dikalikan I-nya 5%. Oke. Berarti 1 juta dikalikan 1 ditambah 3 dikali 5% itu adalah 15%. 15% atau 0,15. Berarti 1 juta dikalikan 1,115 itu sama dengan 1.150.000. Jadi uangnya tabungan Agus pada akhir tahun ketiga itu 7.150.000 rupiah. Bisa ya? Paham ya? Oke, mudah kan? Nah, kenapa kok langsung 3/1? Karena ini bunganya per tahunan dan ditanya itu akhir tahun ke-3, jadi tinggal 3/1. Itu ya. Kita lanjut. Oke, kita ke soal yang kedua. Soal kedua adalah seorang pedagang meminjam uang sebesar 1.500.000 dengan bunga 15% per tahun selama 10 bulan. Nah, ini kan tadi kan 3 tahun, nah ini kan 10 bulan, nggak sampai setahun. Tentukan cicilan pedagang tersebut tiap bulannya. Oke, jadi kita hitung MN-nya terlebih dahulu. MN sama dengan M dikalikan 1 ditambah T dikalikan I persen. Oke, M-nya berapa? 1.500.000 dikalikan 1 ditambah T-nya adalah 10/12. Kenapa per 12? Karena dia setahun. Dikalikan 15%. Nah, jadinya 1.500.000 dikalikan 1 ditambah, nah ini bisa kita coret dengan ini per 100, ini kita coret gini. Lalu 15 itu kan per 5, ini 3, ini 2, ini 4. Jadi 1/8. 1/8 itu adalah 0,125. Jadi 1.500.000 dikalikan 1,125 itu
sama dengan adalah 1.687.500 rupiah. Nah, karena dicicil selama 10 bulan, berarti tiap bulan cicilan per bulan itu sama dengan 1.687.500 kita bagi 10. Jadi dapatnya 168.750 rupiah. Jadi cicilan tiap bulannya adalah 168.750 rupiah. Gitu ya. Bisa kan? Karena dia pinjamnya selama 10 bulan, berarti dia nyicilnya tiap bulan juga. Tiap bulan berarti nanti dibagi 10. Tuh. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, soal nomor 3. Pak Natalius mempunyai uang sebesar 6 juta. Nah, uang tersebut ditabungkan di bank yang memiliki suku bunga itu 12% per tahun. Jika Pak Natalius memperoleh bunga sebesar 540.000, berapa jangka waktu Pak Natalius sudah menabung? Nah, yang diketahui kan bunga. Kalau bunga, tadi rumusnya apa? Bunga sama dengan modal awal dikalikan T dikalikan I persen. Nah, bunganya berapa Pak Natalius dapatnya? 540.000 sama dengan modalnya adalah 6 juta. Nah, yang ditanyakan T-nya. Lalu I-nya adalah 12%. Nah, T berarti ini bisa kita coret, ini sampai sini. Nah, kalau dibagi 6, ini 100, ini 9. Oke. Nah, ini bisa kita coret dengan ini, persennya. Jadi 12T itu sama dengan 9. Berarti T-nya adalah 9/12. Nah, karena 9/12, maka berapa lama dia menabung? Maka T-nya banyaknya adalah 9 bulan. Kenapa kok 9 bulan? Karena pernya sudah 12. Jadi 9 bulan per tahun. Jadi ini pernya 12 bulan. Jadi dapatnya 540.000 itu dalam jangka waktu 9 bulan. Gitu ya. Udah kan? Udah. Pokoknya hafal rumusnya, insya Allah gampang. Kita lanjut. Oke, kita ke soal nomor 4. Kinoi menyimpan uang di bank sebesar 900.000. Setelah uang tersebut tersimpan selama 5 bulan, Kinoi mendapat bunga 45.000. Berapa persen bunga Kinoi yang terima dari bank? Nah, itu. Yang ditanyakan persen bunganya sekarang. Jadi, bunga sama dengan modal awal dikalikan T dikalikan I persen. Itu ya. Bunganya berapa? 45.000. Sama dengan modalnya adalah 900.000. Dikalikan T, T-nya 5 bulan. 5/12. Dikalikan I per 100. Ya. Nah, ini bisa kita coret dengan ini dengan ini. Lalu, ini 9 kali 5 kan 45. Ini hilang seret. Berarti, tinggal I per 12. Jadinya didapatkan bahwa ini sama dengan 1. Jadi bunganya didapat adalah 12%. Itu ya. Karena I per 12 sama dengan 1, berarti I-nya sama dengan 1 kali 12, berarti sama dengan 12%. Gitu ya. Bisa dipahami? Tadi kita sudah belajar bagaimana menentukan MN, modal akhir, menentukan waktunya berapa, menentukan persen bunganya berapa. Gitu ya. Semoga mudah kan? Mudah difahami. Kita lanjut ke soal terakhir ya. Oke, kita ke soal terakhir. Suatu modal setelah dibungakan
dengan bunga tunggal 15% per tahun selama 2 tahun, modal tersebut menjadi Rp6.110.000. Tentukan modal mula-mula. Nah, tadi rumusnya pakai yang rumus satunya. Jadi MN itu sama dengan M modal awal dikalikan 1 ditambah T dikalikan I persen. Itu ya. MN-nya berapa? Rp6.110.000 sama dengan modal awal yang ditanyakan 1 ditambah T-nya 2 tahun berarti 2/1 dikali 15%. Nah, berarti M dikali 1, 2 kali 15 itu adalah 30%. 30% itu adalah 0,3. Sama dengan Rp6.110.000. Jadi 1,3 M sama dengan Rp6.110.000. Jadi M sama dengan Rp6.110.000 dibagi 1,3. Dapatnya adalah Rp4.700.000. Jadi modal awalnya itu adalah Rp4.750.000. Itu ya. Bisa kan? Udah kan? Nah, semua tipe soal sudah kita bahas, mulai dari menentukan MN, menentukan M, menentukan T, dan menentukan I. Semua sudah kita bahas. Cukup mudah. Semoga bisa dipahami dasarnya ini. Kalau nanti ada soal yang agak ribet, biar tidak kebingungan. Kalau sudah paham konsepnya, soal seribet apapun insya Allah akan jadi lebih mudah. Oke? Cukup sekian pembahasan kali ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.